Oke, nah teman-teman dan Brass People semuanya, ini momen salah satu yang ditunggu-tunggu. Mungkin kalau kemarin teman-teman ada yang sempat lihat channelnya beliau, ya beliau ini siapa? Ini adalah Pak Trisno dari Trisno Koi. Channelnya YouTube-nya apa Pak? Namanya Pak? Trisno Koi. Trisno Koi. Ya, beliau ini siapa? Ini adalah Pak Trisno dari Trisno Koi. Channelnya YouTube-nya apa Pak? Namanya Pak? Trisno Koi. Trisno Koi. Nanti jangan lupa juga ya nonton di channel dan YouTube beliau. Nanti linknya juga deskripsi akan kita tampilkan di sini. Nah, kita ini senang banget karena kebetulan hari ini kita nganter ikan customer Pak Budi, ownernya ke Surabaya. Nah, sekalian saya tadi kontak beliau, kita bisa janjian sekalian collab nih Norma. Nah, ini master ini ya. Jadi buat teman-teman yang di daerah Surabaya ya Pak Trisno ya? Surabaya sekitarnya. Surabaya dan sekitarnya, bahkan saya pelajarin YouTube-nya ini, beliau ini juga sudah seperti kita sampai keluar kota. Betul. Proyeknya sampai kemana-mana ya. Recommended sekali, recommended sekali. Pekerjaan boleh sama ya. Ya. Oh iya tetap Pak, karena ya itu Pak yang saya sering ngomong dengan anak-anak kalau saya di koi, baik di kolam maupun di ikan, saya punya prinsip bahwa tidak ada untungnya kalau kita ini saling menjelekkan Pak. Betul. Nggak ada untungnya, justru kalau kita bisa saling belajar, saling ngisi, kolaborasi, kemudian saling memberikan inputan yang positif. Betul. Ya saya yakin malah kita majunya sama-sama seperti itu. Masuk. Ya, nah teman-teman, kali ini kita nih akan ngeliat. Ya, mungkin ini saya pribadi aja yang sudah hampir 10 tahun ya Norma ya. Ngelihat kolam yang paling gede dengan pembuatan yang menurut saya sangat profesional sekali. Baik secara kualitas finishing, sistemnya maupun segala macamnya. Ini yang paling gede loh, 116 ton. Ya, kita ingat ya di Semarang kita bikin paling besar itu kan punyanya Pak Oki yang di Puri itu yang 55 ton, yang filternya 50%. Nah, berarti ini 2 kali lipatnya lebih. Gede sekali. Ya, dan itu teman-teman saya bilang ya bahwa kolam koi ini sekali lagi bukan hanya sekedar kita bikin kotaan kolam air kemudian ada air terjun, tapi di dalam situ ada sistem-sistem pemipaan dan sistem sirkulasi dan filter yang cukup rumit. Nah, makanya nggak asal. Kalau kolam koi itu sulit, kalau kolam renang masih agak lebih gampang. Gitu loh. Makanya kalau yang sudah bisa bikin kolam koi, biasanya bikin kolam renang itu mudah. Tapi kalau yang cuman biasanya bikin kolam renang, bikin kolam koi belum tentu. Nah, bisa buktikan omongan saya. Nah, kita kali ini biar teman-teman juga nggak penasaran Norma, kita langsung review kolamnya, kemudian sistemnya seperti apa, chambernya seperti apa. Beliau ini mengerjakan ini berapa lama dan segala macam, biar teman-teman nggak penasaran. Nanti setelah ini kita langsung nanya sama beliaunya sambil kita tunjukin ke teman-teman, oke? Nah teman-teman, saat ini kita sedang di restoran Confit, ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya. Teman-teman, yang kali ini menu yang saya pilih ini tadi apa ya Norma ya? Tuna ya? Tuna ya, tuna. Ini ada perpaduan sama udang prawn. Ini sausnya juga khas sekali. Terus ini Norma coba sip Norma, ini ada apa nih, sawi ya. Sayurannya juga ini gurih sekali, ini dimasaknya sangat lembut sekali. Kita coba ya. Mantap. Nah, ini kita pakainya mashed potato. Enak banget, gila. Nah,
Intinya recommended sekali. Ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya, dan recommended sekali buat teman-teman best people yang mungkin weekend acara Sabtu Minggu, direkomendasi sekali untuk mampir ke restoran Konfit ini. Oke, nah ini kita akan mulai dari yang umum-umum dulu teman-teman. Ya. Tadi saya nanya sama Pak Budi atau ownernya, ini ada di lahan seluas 1.200 meter persegi tanahnya di rumah beliau ini. Dan kemudian kolam ini kapasitas tonasenya atau kubiknya 116 ton. 116 ton. Normal nanti bisa liatin ke sana, mungkin dari sini biar kelihatan lebih jelas tuh, lihat teman-teman ya. Nah, satu teman-teman, selain tingkat kesulitan bahwa kolam ini tonasenya besar sampai 116 ton. Kalau teman-teman perhatikan, bentuk kolam ini sulit. Sulit untuk mengatur supaya airnya atau dead spotnya atau sudut matinya atau flow-nya supaya bisa bagus begini, ini nggak gampang. Yeah. Karena bentuknya melekuk-melekuk, tuh ikannya juga jinak-jinak ya. Ini baru 1 minggu. Baru 1 minggu ya udah begini ya. Udah 85 cm. Ya, karasi dari Sakai Farm, Super Mango. Nah, ini kolam ini balik ke tadi Pak, 116 ton dengan kapasitas filternya berapa persen Pak? Ini Pak Budi? 50 Pak. 50% ya Pak Trisno buatnya tuh. Lihat teman-teman ya. Filter memang saya selalu sarankan minimal 30%. Ya. Tapi kalau memang bisa lebih besar, lebih bagus dan memang budgetnya atau dananya ada ya lebih baik. Lebih baik. Ya, betul. Ini 50% ini sudah sangat-sangat di atas rata-rata nih teman-teman ya. Pak Trisno karena buatnya. Ini Pak, full outdoor. Full outdoor ya, betul-betul karena pertimbangannya itu nggak ada atapnya sama sekali tuh. Atapnya ini pakai langit ya. Ada kesulitan sendiri nggak? Maksudnya ini di outdoor nih. Iya. Jadi ada tips apa kayak gitu selain dari filter itu ada nggak? Kiat-kiatnya maksudnya untuk nyeting, mungkin yang dimaksud Norma ini nyeting untuk bottom drainnya, skimmernya dan lain-lain. Iya. Itu memang harus penempatannya pun juga harus dipikirin ya Pak Ya, Trisno betul, artinya ya. Betul. Jadi mungkin saya sama jenengan sama ya. Sebelum kita kerja kan pasti Dikonsep dulu, betul, jadi didesain dulu. Di situ kan kita nanti tahu yang bahaya di mana itu. Makanya kan tadi saya bilang ya teman-teman, bentuk kolam seperti ini nggak mudah karena ini banyak tekaan-tekuan yang sebetulnya ini rawan sekali untuk yang namanya dead spot atau air mati. Nah, air mati itu apa? Ini mungkin sekalian saya sedikit edukasi. Dead spot betul. Itu adalah sudut-sudut mati yang membuat air itu flow-nya itu nggak bisa muter maksimal dan itu rentan. Rentannya itu macam-macam. Rentan bakteri, rentan penyakit, rentan jamur, rentan dead spot. Betul. Intinya buat kesehatan ikan ini nggak bagus kalau terlalu banyak dead spot seperti itu. Ya, intinya begitu ya teman-teman. Jadi tiap dead spot itu harus kita kasih betul. Harus sirkulasi kita jaga diantisipasi intinya ya. Mungkin dengan bottom drain, dengan skimmer, dengan arus seperti itu. Kayak ini Om Ade ya. Kayak teman-teman kita yang masih baru-baru bikin kolam. Itu kan kadang ada gagal paham. Ada yang bottom drainnya harus 2, tapi tidak memperhitungkan sudutnya. Itu menurut saya kurang tepat. Ya salah satunya pasti itu teman-teman, mungkin jam terbang itu juga sangat penting sekali. Saya yakin Pak Trisno pun ini, nah sekalian pengen nanya Pak, sudah berapa lama berarti Pak Trisno? Saya kerja kolam. Saya baru Pak. Oh, nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau baru. Kira-kira berapa 3 tahunan? 3 tahun, termasuk hebat, hebat. Ya, saya juga dulu waktu tahun ketiga ini Pak Trisno, itu juga baru mulai bener Pak. Yang 2 tahun sebelumnya banyak salah, tapi untungnya belum berani terima waktu itu. Betul. Salahnya salah sendiri waktu itu ya. Kita ada kesamaan. Iya. Jadi saya dulu itu penghobi. Oh, sama startnya ya. Kita membuat kolam karena kan suka dulu awalnya ya. Bener, kita panggil tenaga A, tenaga B. Dan banyak dibenerin, tapi di situ kan kita juga belajar akan tetapi itu mereka itu bisa ngomong jare wong Jawa. Jadi kayak baru bisa pegang cetok wis bilang saya tukang. Iya. Dari situ artinya banyak trial errornya juga ya Pak Budi, Pak Trisno ya. Dari situ kebetulan saya dulu itu kan memang kontraktor rumah. Basicnya dari kan saya punya toko bangunan, di situ kan banyak tukang mengerjakan rumah-rumah itu. Lah, singkat cerita pekerjaan dari pandemi itu kan sepi teman-teman ya. Iya. Sempet semua itu rata itu ya. Semua usaha kena semua. Iya. Dari situ
tukang-tukang saya itu gelisah. Pak, kenapa kita nggak coba bikin kolam? Ya. Saya 7 kali bikin kolam gagal itu. Jadi sebelum kita proses belajarnya di situ berarti ya. Jadi menurut kita sudah benar, ternyata kurang ini, kurang itu, bikin lagi kurang ini itu. Akhirnya begitu kita sudah hampir menguasai, baru kita terima order. Itu pun teman. Mantap. Ya benar. Berawal dari teman. Dari teman sukses, terus dapat lagi teman sukses. Nah di situ kita baru mulai ibaratnya continue terus ya Pak. Ya. Mantap. Ya itu teman-teman. Jadi pesannya yang dari Pak Trisno yang kita boleh tangkap bahwa pastikan sebelum kita berani menerima, apalagi untuk pembuatan untuk customer atau kolam orang lain, ya kitanya harus paham dulu. Betul. Jangan sampai kitanya aja masih salah-salah tapi udah berani terima. Itu bahaya sekali. Ya, ini yang mungkin pekerjaan Om Ade, pekerjaan kita juga dapat berkah. Anggap laris lah ya. Itu terlalu banyak orang seperti itu. Jadi termasuk saya teman-teman ya, terlalu banyak nangani kolam baru yang salah. Ya, itu betul. Termasuk betul. Om Ade. Ya. Paling kita pekerjaan baru 30-40% aja. Sisanya kan pasti betul. Dan ini ya teman-teman ya, sekedar catatan ya, dan saya boleh jujur ngomong Pak, terkadang ada beberapa yang salah tapi kita diminta untuk tambal sulam, saya terus terang nggak berani karena saya takut hasilnya nggak maksimal. Betul. Nah, saya kasih tahu teman-teman, bikin kolam yang salah terus dibenerin itu lebih sulit daripada kita bikin baru dari nol. Sama. Saya itu lebih sulit, makanya saya kadang sering. Kemarin kan ada satu teman di Semarang juga Pak, minta dihitungin. Dia ngomong, loh Pak, ini kan kolamku udah jadi, filter sudah ada, masa aku renov kok habisnya hampir sama seperti bikin baru. Saya ngomong, malah saya lebih seneng bikin baru. Iya. Karena nggak gampang loh bongkar pasang tambal sulam. Jadi ya saya tambahin lagi Om ya. Memang pekerjaan kita ini sama. Jadi keluhan dari teman-teman yang lain pasti sama. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita renov kolam, itu biasanya yang pertama kita pikir pasti pemipaannya dulu. Betul. Kalau pemipaannya nggak benar, itu niscaya pasti kita bongkar. Jadi bongkarnya itu hampir total itu. Ya. Jadi nata ulang. Jadi bukan memanfaatkan situasi, bukan. Jadi karena kalau pemipaan nggak benar, terus kita hanya semata-mata dapat pekerjaan. Terus cuman hanya menerinya di filter doang, menerinya di air terjun doang, percuma, percaya saya. Nggak bisa. Itu malah kita menjerumuskan. Nanti uangnya juga akhirnya hasilnya nggak maksimal dan ujung-ujungnya nanti kita ikut kena kan. Makanya kadang saya tolak. Nama gitu, baik kan susah Pak. Ya makanya kadang yang nggak ngerti Pak, dipikir kita nolak itu seperti kayak, ih kok gaya banget sih kalau renov nggak mau. Enggak. Karena saya udah tahu ini nanti kalau dia dengan budget sekian hanya minta dibenerin filternya sama ininya, hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah nanti terus kita yang kena komplainnya lagi kan, daripada begitu kan mending saya ngomong apa adanya. Gitu. Memang benar. Saya juga sepakat. Itu karena ya kita nih sama-sama dari basic, dari yang salah nggak ngerti, terus kemudian mulai ngerti, mulai bener. Nah itu jadi tahu teman-teman sudah ngalamin prosesnya. Mau tanya lagi nih, bahas kolam lagi nih. Balik kolam lagi ya. Ini buat kedalaman berapa senti? Ini 1,5 meter ada nih kayaknya. Lebih malah 2 meter kayaknya Pak. Awal dulu Bapak itu minta 2 meter, saya nggak setuju. Nah ini bener ini. Kenapa Pak? 2 meter nggak setuju. Tapi makin dalam, air makin banyak, ikan cepet grow, cepet besar. Jadi gini, ini kalau saya Om ya, permisi ya. Tidak selalu jaminan kolam yang dalam ikan pasti besar. Betul. Menurut saya ya. Karena kalau dari gen ikan tersebut nggak mendukung, juga percuma. Bahan ikannya dulu dong. Bahan ikannya iyalah. Dari ikan. Ikan mendukung, tapi nanti pakan nggak mendukung kan juga sama. Jadi semuanya berkaitan. Betul. Dan satu kalau saya boleh nambahin Pak Trisno, kadang kedalaman 2 meter terutama untuk ikan-ikan jumbo seperti ini, kecenderungan ikan terlalu suka sering di bawah dan akhirnya menjadi sinking, itu lebih besar. Jadi akhirnya dia jadi makin gede, makin berat, mungkin karena faktor berat badannya juga nambah, dia jadi di bawah terus, atau istilah di koi itu sinking. Kalau udah sinking Pak, itu nggak bisa dinikmati Pak, karena ikan di bawah terus. Betul. Cenderung kayak ikan sakit ya. Tapi enggak, itu memang ya dibilang sehat ya sehat.
dibilang enggak ya itu sinking gitu, seperti Tapi itu. kalau untuk yang belum mengerti kan dipikirnya ikannya sakit karena di dasar. Jadi ini berapa Pak tepatnya kedalamannya Pak airnya? Sampai sini 180. Ya masih oke lah ya, 1,5 lebih sedikit. Jadi air 170. 170-an bersihnya. Ya udah cukup banget itu Norma. Sudah sangat cukup sekali. Bottom drain ada berapa ini? Ada 3. Bottom drain ada 3, yuk kita bahas bottom drain ada 3. Bottom drain itu yang di bawah teman-teman itu untuk sedotan arus bawah. Jadi untuk kotoran-kotoran yang di bawah, sisa-sisa makanan yang di bawah, itu sedotannya ada 3 tempat. Karena memang bentuknya kolam ini cukup rumit, artinya kelok-kelokan dan sudutnya ini cukup banyak. Nah, kemudian skimmer ada berapa ini Pak Tresno? Ada 3 juga Pak. 3. Ini 1, biar teman-teman lihat. Ini 2. Di sana pojok sana yang tekuan 1. 3. Pakai pipa 2 in. Ya. Nah Norma bisa shoot ini yang agak di tengah ini Norma. Nah teman-teman bisa lihat kualitas air kolam yang benar ini, meskipun ini baru running 3 minggu, ini seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi kalau saya Pak sebetulnya salah satu parameter saya kalau setiap datang ke kolam, baik itu kolam lama ataupun kolam baru, yang saya lihat airnya. Oh iya. Ya, begitu ngelihat air sudah tahu ini kolam salah atau benar. Ya, betul. Ya, sebetulnya itu aja sih gampangnya. Sama. Kalau kita diundang temen suruh lihat kolamnya kan pasti air. Airnya udah kita lihat dulu airnya. Makanya kan ada yang istilah piara koi itu piara air, ya itu betul. Setuju. Ini lumutnya juga sudah mulai. Sudah mulai. Oh, kalau saya lihat sih sinar mataharinya seperti ini cepet ini Pak, cepet mecer ini. Ini lantainya mulai hijau-hijau. Sudah mulai hijau-hijau, ya. Wah mantap ini. Yuk kita sekarang, yuk Norma, penasaran saya pengen belajar chambernya nih. Chamber. Nah ini sekalian ya, saya ngomong-ngomong nih. Satu kelebihan dari Tresno Koi ini dengan kolam sebesar ini, dengan kapasitas sebesar ini, tapi bisa dibilang penggunaan bahan media filternya tidak yang terlalu high. Nah itu yang saya juga harus belajar ini. Nah nyatanya, nggak dibongkar, kita review aja. Review kita buka aja. Resepnya ini. Nah ini kalau beliau saya yakin orangnya terbuka, karena itu salah satu yang membuat Tresno Koi juga saya lihat dipercaya beberapa customer, karena begini ya, saya kasih tahu teman-teman ya, teman-teman nih, bukan saya mau nakut-nakutin ya, nanti tahu bahannya, tahu medianya jenisnya apa, terus kemudian nyoba nata sendiri, bikin sendiri, percaya saya belum tentu sama sih. Belum tentu sama, karena yang tadi Pak Budi bilang, Pak Tresno bilang, saya setuju bahwa sistem pemipaannya, sistem sirkulasinya, kemudian penataan chamber per chambernya itu penting sekali. Disitulah yang kadang kita nggak bisa dihitung secara teori doang. Mesti harus ke lapangan. Kita cuma ngasih tahu aja. Nanti buktikan dah. Nanti apapun itu medianya, contoh aja, belum tentu sama hasilnya. Saya pun nyontoh, belum tentu sama. Makanya ini kan saya kepengen belajar juga seperti itu. Yuk kita lihat ya chambernya. Sama. Mantap. Kita sama-sama bikin nasi goreng ya. Beda, tangannya beda kok. Iya. Tapi saya penasaran loh, termasuk saya waktu Pak Budi cerita itu jujur Pak kaget. Serius Pak, cuman pakai itu? Iya. Tapi katanya oke gitu. Oke, nah ini chambernya teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tresno, kapasitas filter chamber ini adalah 50% dari kapasitas kolam. Nah sekarang kita singkat-singkat aja, kita akan review dan kita perlihatkan ke teman-teman nih. Beruntung loh teman-teman nih, Pak Tresno Koi ini mau buka-bukaan nih. Tuh, buka-bukaan sistem filter maupun chambernya. Ya ini yang pertama dari bottom drain ke skimmer ke chamber kosongnya dulu. Chamber ini dulu ya. Oke. Saya sorry ya. Ya nggak apa-apa Pak. Oke. Ya ini air bersihnya awal di sini nih teman-teman nih. Nih Norma, kamu ke sini Norma. Nah. Oke. Jadi saya jelaskan sekilas supaya teman-teman juga nanti kalau saya mungkin kurang atau salah dikoreksi Pak Tresno. Tadi yang saya bilang ada sistem skimmer, bottom drain, itu pertama kali dari kolam itu flow-nya larinya ke sini dulu. Oke, berarti itu dari kolam. Dari kolam ke sini dulu. Lari ke sini dulu. Ya, chamber kosong. Chamber kosong. Nah, kemudian kita masuk ke chamber 2. Nah, ini biar beliaunya. Jadi chamber 2 apa aja ini, Pak? Di chamber kosong, saya kasih lampu UV. Ada 30 watt masing-masing. 30 watt 2 berarti sekitar 60 watt ya. Karena tujuan saya pernah pengalaman Om Ade ya.
chamber kosong, nggak ada lampu UV, itu lumutnya luar lumutnya biasa. cepat, alganya, alganya cepat tumbuh, betul. Karena nggak ada ikan di sana. Nah, lalu pindah ke chamber kedua. Chamber kedua ini saya hanya berisi beras saja. Sikat beras mekanik ya berarti ya. Nah, sama kita kalau sampai sini sama nih Norma. Sama. Kita juga selalu kan penggarapan dari standar kolam blaze itu chamber 1 biasanya beras dulu. Sikat beras dulu, mekanikal dulu. Outdoor. Ya, terutama kolam outdoor, betul. Dan ini teman-teman sekedar saya kasih inputan, beras ini termasuk salah satu media mekanik yang secara harga itu nggak mahal, tapi efektif sekali. Efektif sekali untuk kotoran hat, melayang maupun kotoran yang ibaratnya dari sisa makanan dan segala macam itu dia nyaringnya itu asal dirapetin itu bagus. Itu. Saya selalu rapet juga. Oke. Nah ini jadi beras. Aku pernah lihat tuh di forum-forum ya kok. Itu ada indikasi jaring nelayan itu. Nah ini nanti setelah ini satu persatu dulu ya biar nggak bingung. Oke, nah sekarang dari chamber 1 ini kemudian ke chamber yang kedua ya Pak Trisno ya. Nah ini chamber kedua nih, di shoot agak dekat, isinya apa aja nih Pak? Sama masih beras. Jadi berasnya di double 2 teman-teman. Nah ini memang salah satunya benar karena ini kolam outdoor, otomatis untuk produksi alga dan lain-lain itu biasanya akan lebih besar. Nah mungkin maksudnya Pak Trisno ini dikasih double 2 berasnya supaya kotorannya ini benar-benar rapet nih. Betul. Lumutnya biar nggak lolos ke chamber berikutnya. Begitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke chamber ketiga. Ini chamber ketiganya ya, Pak? Isinya apa nih? Biologis sudah, Pak? 70% biologis. 70% biologis. Sisanya jaring nelayan, tapi tidak banyak. Jaring nelayan. Jadi teman-teman chamber ketiga ini 70% biologis, 30% mekanik. Ya. Kalau boleh dijelaskan sedikit biar teman-teman juga tahu Pak, biologisnya apa aja ini Pak? Saya pakai yang standar itu Pak, pakai batu apung. Batu apung. Ya, jadi sebetulnya juga kurang efisien sih, cuman daripada saya isi full jaring nelayan. Iya pasti betul. Susah. Owner nanti kesulitan. Repot bersihnya, betul. Jadi chamber ketiga ini tadi ada batu apung, kemudian sama 30% jaring nelayan. Terus saya tindihin oyster aja. Oyster tuh katanya ya Pak, saya juga terus terang belum pernah pakai. Apa betul salah satunya fungsinya tuh menstabilkan pH air Pak? Iya. Betul ya? Betul. Oh, oke. Sama kayak apa? Boleh kita ilmu kan? Nah itu. Dan oyster ini teman-teman juga secara harga ini nggak mahal ya Pak Trisno ya? Nggak mahal. Cuman yang bikin mahal itu kan kalinya itu. Oh ya. Banyaknya betul. Ya banyaknya. Kali. Tapi kolam saya yang di rumah Om Ade ya. Ini sudah 3 tahun lebih lah. Jalan tahun ketiga ya. Pada waktu itu sama kayak gini full outdoor ya. Di belakangan hari ini oysternya itu sudah mulai habis. Oke. Jadi kayak misalnya sering kena hujan, kena apa itu terkikis gitu ya maksudnya ya. Tapi 3 tahun termasuk waktu yang cukup lama. Lama. Ya, tinggal nanti kita ganti atau replace dengan yang baru. Oke. Nah ini mungkin sedikit Pak, bukan mau apa-apa. Kalau sekarang Pak kita di Blaze Koi atau Blaze Channel, saya biasanya biologisnya itu paling suka saat ini ya Pak ya. Ini saya bukan promosi karena saya nggak di-endorse juga. Itu BioCube Pak. BioCube itu yang warna putih itu. Itu secara ketahanan bagus, pori-pori bagus, pertumbuhan bakteri positif bagus, dan tidak gampang terkikis. Lain halnya dengan biokristal Pak. Wah itu parah itu. Harga padahal hampir sama Pak. Malah kayaknya masih mahalan biokristal. Tapi beberapa klien saya itu enggak mau pakai biokristal. Jadi kita nggak menjatuhkan. Enggak. Ini kita kita tidak ada maksud mau menjelekkan merek apapun ya. Kita benar-benar dari pengalaman nih. Iya. Biokristal itu bisa tahan lama dengan catatan airnya nggak moving. Harus bagus. Satu itu, kedua nggak boleh air yang sering gerak. Karena jadi pasir kan. Jadi pasir, betul. Di tapi dasar itu sudah bukan rahasia kok. Banyak yang itu. Dan padahal sebetulnya kalau dihitung-hitung secara harga ya Pak dengan BioCube tadi masih murah BioCube. Masih murah BioCube. Gitu. Saya ada nonton juga itu Pak, jenengan pakai kotak-kotak itu saya paling lama Pak kolam customer kita di Semarang 8 tahun. Dan saya bongkar, saya naikin, saya bersihin, nggak terkikis sama sekali. Awet. Berarti sama kayak batu apung. Awet kekuatannya. Oke, nah sekarang lanjut nih teman-teman. Setelah dari sini kemana ini Pak?
sana bisa, atau ini khusus buat ini yang untuk backwash-nya yang dari chamber-chamber ini ya. Oh, itu udah dipisah nih, ahli. Ya, jadi teman-teman filternya ini nanti ada 2, kita akan bahas. Nah, yang satu ini sama beliau dengan Pak Trisno, sistem backwash-nya dan nanti untuk mengurangi amoniak dan segala macam itu ditaruh sini. Nah, jadi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Yuk kita sana. Wah, lah ini nih. Ini loh, Mah. Ini bisa jadi kolam 1 ini, Mah. Iya nih, kapasitas segini bisa di kolam 1. Nah, terus dari situ lari ke sini ya, Pak? Iya, dari mekanis pindah ke sini. Oke, nah boleh jelaskan sedikit Pak Trisno sama nih chamber keempat nih apalagi nih Pak Trisno? Kita tetap Pak, batu apung, jetmet, oyster. Ya. Selesai, semuanya. Ya, jadi saya lihat nih oyster ini sebetulnya fungsinya satu hanya untuk menindih, yang kedua mungkin tadi menjaga kestabilan pH air ya, betul. Pak ya. Jadi yang di atas ini sebagian aja Om. Oke. Yang di bawah ada juga. Ada juga. Oh, siap. Jetmetnya biar enggak. Ya. Mungkin next time kan kalau kita dari sini kan jadi tahu normal. Maksudnya begini, kalau orang lain yang ngomong, saya mungkin masih agak ragu. Karena kan kadang yang seperti Pak Trisno bilang, orang lain ngomong itu belum tentu pelaku. Nah, kalau beliau ini kan sudah pakai sistem begini nggak satu kolam. Sudah puluhan kolam, bahkan mungkin banyak dari 3 tahun yang lalu kan. Nah, ini bisa jadi pertimbangan mungkin kalau nanti ada customer kita yang keberatan dengan budget BioCube, nah kita bisa arahin pakai oyster seperti itu. Ya, ada opsi lain tapi seperti itu. Yang sering miss ini batu gombong, batu apung, Om. Ya. Jadi kembali saya tegaskan, memang kita bukan pedagang batu apung ya. Bukan endorse juga. Tetap beda dan lebih bagus dan pori-porinya lebih besar yang batu apung. Ya. Kan banyak teman selalu bertanya. Iya. Ini terima kasih sekali nih inputannya ini Pak Trisno. Nah, kita masuk ke chamber ke-5 nih berarti nih. 1, Buset 2, ini. 3, 4, 5. Ya segede ini normal chambernya. Ini dalamnya 2 meter Pak. 2 meter. 2 meter 20. Iya. Ini sama juga ya Pak ya. Jadi sama batu apung, oyster, jetmet. Ya. Sama. Nah, sini juga canggih ini normal agak mundur sedikit Mah. Nah, nah ini teman-teman tutupnya juga beliau udah pikirkan. Satu, dia pakai yang bahan stainless ini tuh ringan, nggak berat gitu loh. Jadi kalau kita mau buka mau apa ini kan ringan. Nah, kemudian sudah ada penyangganya kayak kap mesin mobil nih, mantap. Nah, ini yang bedanya profesional dengan yang masih amatir gitu, beliau sudah diperhitungkan semua. Ya. Memang ringan bukannya, yang berat harganya. Ya, ini lumayan nih platnya. Oh iya dong. Betul. Karena kan saya bilang gini loh, Norma kita ini kan kepengennya bikin kolam sekali ini kan buat jangka panjang kan gitu loh. Kita kalau mau ngirit misalkan pakai seng ya murah, tapi nanti kalau kropos rusak, kroposnya jatuh ke filter segala macam nyari perkara kan. Stainlessnya beda ya. Yang outdoor kuat ya. Iya, yang betul-betul. Ya ini kelihatan sih. Gelapnya juga tebel ini. Gelap. Ya, lanjut lagi nih. Yang chamber ke berapa nih berarti 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 nih. Sama ya Pak isinya masian ya? Iya. Oke, ini masih yang sama. Terakhir itu pompa bisa naik sini bisa. Oke, terus terakhir dari chamber terakhir ini ke sini dengan pompa flow balik ke kolam lagi. Jadi air bersih ya. Mantap. Bersih. Nah, itu. Makanya kan yang saya bilang teman-teman bukan sekedar kita cuman ngasih filter, pompa terus balik ke kolam, ada flow-nya, ada arusnya, ada perhitungannya. Seperti itu. Dan ini satu catatan penting juga ya teman-teman ya. Pak Trisno ini juga sudah memikirkan sampai tempat karantinanya, layoutnya segala macam itu dibuat yang tidak mengganggu pemandangan kolamnya. Betul. Iya dong, loh. Kalau bayangin kalau biru-birunya ini ada di sebelah kolamnya jelek kan, gitu loh. Ya, jadi kan kita memang harus pikirin juga supaya customer nanti kalau ada ikan baru juga gampang. Kalau misalkan mau nikmatin kolam juga nggak keganggu dengan fiber-fiber atau fat-fat karantina gitu kan, sehingga soalnya yang memang penting. Ya, penting sekali. Jangan tempat kalau karantina itu penting. Tempat karantina nih saran saya bukan cuma penting, wajib harus ada. Oke, waduh ini terima kasih sekali. Ya teman-teman, saya juga bersyukur ya kita sebetulnya hari ini mau antar ikan. Tapi kalau ingat saya udah komen di YouTube-nya Pak Trisno Pak. Kalau berkenan saya mau antar ikan, kalau syukur-syukur bisa ketemu dan hari ini akhirnya bisa ketemu beneran. Ya terima kasih sekali Pak Trisno juga saya undang ke Semarang Pak, kapan-kapan main. Yang pasti Semarang selain banyak kolam bagus, kulinernya juga mantap-mantap Pak. Insya Allah nanti. Ya nanti kontak saya Pak. Ya. Ini dalam waktu dekat. Ya. Nanti kita ketemu di Jogja. Oh iya ada si Jogja juga nanti. Ya. Di Jogja pekerjaan. juga ada. Iya oke. Jadi pekerjaan yang di Jogja ini
Insya Allah ya. Terbesar di dunia. Wih, mantap nih. Tunggu teman-teman ya. Gila ya, nanti saksikan, jangan lupa nonton di channelnya Tresno Koi. Ya. Nanti kita collab lagi. Siap. Nanti dicantumin ya Norma di deskripsi. Kita kasih bocoran. Berapa kapasitasnya kalau boleh tahu bocorannya? Minimal 2000 ton. 2000 ton. Ini 116. Ini 2000. 20 kalinya. Iya dan ya. Jadi tapi koi juga itu, Pak. Koi. Itu bukan mud pon bukan matpon ya. Bener-bener kolam ibaratnya kolam konvensional dengan filter dan segala macam. Jadi lahannya itu 1260 meter buat kolam semua. Full kolam semua. Wah, ini gila, sultan gila ini. Sultan gila. Iya, nggak main-main loh Norma. Loh itu 2000 ton itu ya, bukan cuman kita ngomong hanya secara nominal RAB-nya, itu budgetnya juga nggak main-main ya, cuman kita nggak boleh sebut. Ya, nggak, makanya kan supaya teman-teman tuh tahu, kadang tuh mikirnya gini loh Pak, alah buat kolam tuh kan murah toh, cuman pakai semen, pakai gali gitu loh. Tukang taman biasa juga murah kok, per meter cuma, loh saya ngomong mau cari yang semeter sejuta juga ada ya Pak, betul nggak Pak? Nah, tapi ya monggo dicoba, nanti kan baru tahu yang saya maksud ya. Oke, tapi by the way terima kasih banget Pak Tresno Koi dan timnya. Kita udah berkesempatan nge-review dan belajar kali ini, dan semoga nanti kesempatan berikutnya kita bisa kolaborasi terus Jogja, Pak. Ya, Jogja nanti. Ada siap. Om Suba, Warna Koi, itu ya. Pak Bukori, Pak Roni Koi TV. Wah, mantap. Akan hadir semua. Ya, kita nanti ketemu di Jogja. Terima kasih. Ya, thank you sekali teman-teman. Jangan lupa dukung dan like, comment, subscribe channel kami dan juga channel dari Tresno Koi, dan pastikan dukung terus channel kami supaya terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. See you.